We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Trifosa Evria de Manik, seorang seniman. Ya, sangat luar biasa sekali kegiatannya, dari kegiatan sosial sampai kegiatan seni. Tapi sebelum saya mulai pertanyaannya, saya mau tanya, di NTT itu aslinya di mana? Jadi ayah itu orang Ende, ini ibu orang Atambua. Oke, bisa dijelaskan. Kalau dari Jakarta atau dari Jogja atau dari Surabaya, itu kemana itu kalau mau ke NTT? Ini berarti Fosa jelasin soal itu ya. Iya. Jadi kalau Fosa ini biasanya lewat Solo, dari Jogja ke Solo. Kalau dulu ini bandaranya masih di Adi Sucipto, lewatnya Adi Sucipto itu. Tapi mulai bandaranya pindah ke Kulon Progo, Fosa lebih memilih lewat Solo. Solo terus ke Kupang. Dari Kupang ke tempatnya, karena mama sama bapak itu kan rock and roll, jadi mama ini pindah tugas ke Atambua, ayah tinggalnya di di Flores Timur di Larantuka. Nah, jadi kalau sampai Kupang bisa pakai travel ke Atambua, terus kalau ke ayah, kalau ke Flores Timur Fosa pakai ini pesawat ke tempatnya ayah kayak gitu. Ada kapal sih. Berapa lama itu? 1000. Fosa dari 2006 di Jogja, baru pulang ke NTT 2018 memulai safari literasinya. Jadi ya biasanya targetnya cuma seminggu 2 minggu, tapi ketika sampai di sana terus kayak macam sudah jalan ke kampung, ketemu adik-adik di kampung, itu jadinya yang seminggu 2 minggu itu akhirnya bablas sampai sebulan 2 bulan, bahkan yang terakhir 2019 itu sampai hampir 5 bulan. Terus karena udah ada kontrak bahwa harus menari waktu itu di salah satu festival besar di Prambanan, jadinya Fosa pulang. Kalau tidak tetap bablas. Oke. Jadi pergi ke Flores dulu ya? Ke Kupang dulu karena keluarga besar itu adanya di Kupang. Oke, dari Kupang ke Larantuka itu berapa lama? Kalau Kupang kalau pakai kapal itu 12 jam kapal. Sekarang udah, namanya dari dulu tuh ada kapal feri ASDP, terus ini, tapi sudah mulai 2018 Fosa memilih pulangnya pakai pesawat. Pesawat berapa lama? Bukan. Kalau pesawat cuma 30-an menit lah kayak gitu. Kayaknya Babe ngerti deh, Babe kan bolak-balik terus. Tapi ini kan sesinya Fosa nih. Salah satu kegiatan Fosa adalah buku bagi NTT. Kegiatan apa yang dilakukan buku bagi NTT ini? Silakan. Jadi 2016 itu ini ada teman, harusnya bukan Fosa yang koordinator. Fosa baru gabung seminggu. Jadi selama sebelum Fosa gabung sama buku bagi NTT itu Fosa tetap gerak literasi, hanya ini pribadi, individu lah kayak gitu. Bergerak sendiri. Terus habis Paskah Fosa gabung sama buku bagi NTT. Seminggu setelah itu teman yang jadi koordinator itu ternyata harus pulang karena beliau selesai kuliah. Ini rata-rata ini relawannya ini waktu itu tuh banyaknya anak Atma Jaya Jogja, dan kebanyakan teman-teman itu kan balik karena selesai wisuda, dan jadi koordinator itu ditodong. Dengan perjanjian itu cuma 3 bulan Fosa bertanggung. Nanti setelah kita ada gathering nasional setiap tahun untuk buku bagi NTT, nanti kabupaten mana yang kita pilih untuk
ini apa, untuk gathering-nya dan waktu itu gathering-nya di Kupang, Fosa tidak bisa ikut. Nah, di situ ternyata Fosa ditetapkan sebagai ini Regio Jogja untuk buku bagi NTT. Kegiatannya adalah kita punya banyak kegiatan. Jadi kita kumpul buku dari para donatur, kita share info, kadang di gereja kita ini biasanya gereja Babarsari, ini Maria Assumpta, kita di situ tentu selalu kasih pengumuman ke umat untuk ini kalau punya buku bekas itu bisa disalurkan ke kita lewat gereja dan banyak teman-teman Atmajaya atau teman-teman yang jadi masing-masing orang itu kan sudah punya link. Jadi dari situ tuh mulai banyak sudah bergerak kita 6 tahun buku bagi NTT dan itu bergeraknya sampai waktu Fosa koordinator sampai hari ini tuh banyak sekali donatur yang kasih buku terus jadi kita kumpul buku 2017 itu ada ini free cargo literasi. Jadi kita boleh mengirimkan buku ke seluruh Indonesia, tapi karena buku bagi NTT fokusnya ke Nusa Tenggara Timur saja, kita boleh mengirimkan buku ke semua taman baca di bawah ini bimbingannya kita, di bawah dampingannya kita itu satu taman baca dia dapat 20 kilo. 20 kilo buku dan itu gratis. Seandainya kita menguangkan itu, kami tidak sanggup. Sejujurnya kami tidak sanggup nih. Apa ya, kayak macam 20 kilo ke Alor, 20 kilo ke Kupang, atau 20 kilo ke ini Pulau Flores, itu berbeda. Bahkan ada yang 20 kilo itu sampai kayak gitu. Itu kalau seandainya diuangkan dengan kita yang kerja sosial, itu susah. Sekalipun kita patungan, itu susah kita dapat dana sebesar itu. Dan pada akhirnya, kadang kita menutupi kayak macam masih ada kebutuhan buku yang ternyata stoknya kita tidak ada. Jadi kita itu inisiatifnya tuh jual. Jadi ada susteran, yang susteran itu kan jual apa memproduksi ini susu. Jadi susu itu nanti kita ambil terus ini teman-teman lain tuh kita bagi tugas. Ada yang ini apa jual aul-aul baju-baju bekas mahasiswa itu di Pasar Prambanan, ada yang di depan gereja. Nah, jadi dari dana-dana itu kita pakai buat ini operasional kayak macam beli tambah buku ini atau untuk ketika buku sudah sampai di satu titik, nah kita kadang kumpulnya tuh di Kupang semua buku paling apa ya paling murah tuh Kupang kan jadi kita kirimnya sampai ke Kupang nanti dari Kupang itu kita bantu lagi biayanya di situ. Nah sangat disayangkan ketika 2018 bulan Oktober free cargo literasi itu dihentikan, benar-benar dihentikan dan ketika free yang tapi justru itu bagus sih, makanya seleksi. Jadi siapa yang bertahan ketika free cargo literasi itu dia sudah berhenti. Kan waktu mulai ada ini free cargo literasi itu banyak kan muncul ini taman baca dan dari awal 140 tiba-tiba jadi sampai 280-an. Sebentar, Terus saya harus stop dulu. Ya. Oke, yang pertama adalah buku untuk NTT ini apakah NTT nggak ada buku? Itu yang pertama. Yang kedua, free cargo literasi itu siapa yang memberikan? Silakan. Jadi ini kenapa kita mengirim buku untuk adik-adik di NTT ya ini. Yang pertama ini dasar awalnya itu adalah mutu pendidikan NTT yang rendah. Ini semua orang pasti berpikir bahwa Papua sama NTT lebih maju NTT. Tapi salah. NTT itu peringkatnya di bawah Papua untuk mutu pendidikannya dan kebanyakan orang NTT ketika kita bicara bahwa mutu pendidikan NTT itu rendah, tidak semua orang bisa menerima itu. Mereka tidak menerima, siapa yang bilang mutu pendidikan di NTT itu rendah? Buktinya ada yang bisa kuliah ke luar negeri. Bukan soal kita kemana kita kuliah, kemana kita sekolah, bukan soal itu. Tapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Oke, di kota, ibu kota kabupaten atau masih seputaran situ, mungkin sekolahnya bagus ya, bertembok, lengkap, kursi duduknya. Tapi coba masuk lagi ke kampung.
ke kampung, coba sampai ke kampung-kampung, itu pasti kita akan lihat yang sekolahnya cuma 2 bangunan dengan kursi seadanya, bahkan bambu yang dibelah jadi 2 dijadiin meja. Itu kan sedih dan mereka tidak punya perpustakaan. Lah, ini Dinas Pendidikan itu kalau tidak salah, Dinas Pendidikan bekerja sama sama PT Erlangga untuk pengadaan buku. Nah, saya mengalami itu ketika karena mama seorang guru, beliau selalu membeli, maksudnya saya sama adik itu selalu punya buku cetak yang lengkap, lebih lengkap dari teman-teman lain. Kenapa? Karena mama seorang guru dan beliau tahu di mana dapat buku lengkap itu. Sedangkan teman-teman yang tidak punya akses ke situ dari mana mereka dapat? Dan kebanyakan ini perpustakaan yang ada di NTT, kebanyakannya adalah buku yang ada di perpustakaan itu jadi padangan, seperti museum buku. Kan di mana-mana di Indonesia begitu terjadi gitu. Nah, iya itu Kita kan itu ya kita nggak punya nyatanya. budaya membaca. Jadi kenapa ada buku bagi NTT itu adalah komunitas pertama nih anak muda yang peduli sama literasi di NTT. Untuk Fosa pribadi ya menganggap itu karena fenomena literasi itu sebelum sekarang dia naik, buku bagi NTT itu sudah bergerak dari zaman yang kita nitip buku di teman, kapan kau pulang kayak gitu. Minggu depan pakai apa? Pakai pesawat, titip buku. Itu sampai teman itu ada yang saking tidak teganya buku itu ditinggalkan. Jadi naik ke pesawat itu tenteng sama buku dan Fosa pernah merasakan itu. Itu gratis pengiriman ke buku ke itu siapa yang mengadakan? Jadi pengiriman buku itu di waktu itu menterinya siapa ya lupa. Nah itu kerjasamanya sama kantor Pos Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia Pos memberi kesempatan itu kita para pegiat literasi boleh mengirimkan buku sebanyak 20 kilo untuk satu taman baca. Itu kadang kita kirimnya, sekali kirim itu bisa lebih dari paket paling banyak untuk Jogja sendiri itu 400 dalam satu hari. Jadi kita boleh mengirimkan itu di setiap tanggal 17 dalam satu bulan itu, cuma satu hari itu, ini tanggal 17 itu 400 dos, hampir 400 dos yang ya sekasar-kasarnya kita kadang bingung ini mau dimuat pakai apa. Kadang ini ada yang bantu nge-grab kayak gitu. Kadang pakai itu karung muat di motor, terus pokoknya cewek cowok nggak usah, maksudnya kadang kan orang apa ya gengsi ya mikul karung terus isinya dos-dos buku kan. Tapi ketika kita melakukan itu tidak ada pikiran bahwa saya malu melakukan itu. Nanti teman saya lihat terus kau ini pikul karung pakai ini motor bikin malu. Itu kita tidak berpikir ke situ. Intinya waktu itu yang kita pikirkan adalah buku ini ketika sampai ke NTT bisa sampai kepada adik-adik di sana. Oke, dan katanya kan buku bagi NTT ini udah bertahun-tahun. Apakah sudah ada hasilnya? Puji Tuhan kita punya hanya tidak hanya asal bahwa kita kasih buku. Tidak cuma itu. Jadi kita tidak cuma memberi buku, kita mendampingi juga teman-teman yang ini sebagai pengelola taman baca. Walaupun tidak semua kita bisa ketemu sama teman-teman aktor lokal literasi di sana, tapi teman-teman yang koordinator regio sana, mereka akan berkunjung ke setiap taman baca untuk mendata, terus ini mereka mendampingi bagaimana taman baca itu dia tidak hanya asal bangun terus tidak berkembang. Jadi bagaimana kita membuat sehingga ada regenerasi dari pengelola taman baca itu, bagaimana mengelola taman baca, bagaimana membuat adik-adik itu bisa betah di taman baca. Seperti itu. Oke, berarti buku NTT ini memang pusatnya di Jogja? Tidak. Jadi buku bagi NTT itu awalnya tuh cuma satu orang sih sebenarnya. Awalnya cuma si Willy. Di tapi mana? Beliau sekarang di Jakarta. Sebelumnya kerja di pindah ke Surabaya, terus sekarang di Jakarta. Dulu dia kerja di salah satu TV swasta. Terus beliau ke Papua, Willy ke Papua. Di situ dia lihat tentang pendidikan di Papua dan punya teman yang mencari buku untuk Papua. Pulang dari situ jadilah buku bagi NTT. Ini kenapa bisa sampai sebesar ini dan punya banyak regio? Karena modalnya cuma teman. Berapa banyak? Untuk NTT semua kabupaten kita punya regionya, ada koordinatornya.
untuk Oke, luar NTT. itu kan si penerima berarti kan ya? Mm-mm. Oke, Dan kalau pemberinya? pemberinya itu dari mana saja. Dari mana saja dan dari siapa saja, bahkan kita punya 2 regio di luar negeri, itu Hong Kong sama Malaysia. Jadi mereka itu adalah ini sekarang PKI ya, pekerja Indonesia ya. Nah, jadi mereka PMI, pekerja ini Indonesia. Nah, sekarang jadi dulu itu sampai hari ini masih ada dua regio itu yang di luar negeri. Itu mereka selalu patungan uang, terus membeli bukunya di Jakarta, kalau tidak di Jogja, karena kan di Jogja ada shopping ya, ini tempat yang jual buku yang bekas tapi masih bagus dan agak murah itu Jogja ada. Jadi tinggal dibagi nanti mau dibelikan kemana kayak gitu. Oke, berarti setiap kota di Jawa ada? Di Jawa setiap kota ada. Oke, dan Willy ini orang NTT? Willy orang NTT, dia tamatan Suradikara ND. Nah, sekarang akhirnya kembali lagi ke Jakarta, tugas kembali ke Jakarta. Oke. Nah, lalu diapakan buku itu di NTT dengan pembimbing-pembimbing itu? Jadi ketika buku itu tiba di kami yang koordinator luar ya, kita sortir dulu bukunya. Jadi tidak langsung ketika bukunya datang dari para donatur kita langsung kirim ke teman-teman ke sana, tidak. Kita sortir prosesnya, kita sortir Nosara-Nosaru, dan nanti setelah kita sortir di luar, kita kirim kembali ke teman-teman di NTT. Nah, di NTT teman-teman akan ngantar sendiri. Bahkan yang sampai ke pelosok itu teman-teman ngantarnya ada yang pakai kapal ke pulau yang sebelahnya, ada yang pakai motor masuk ke agak pedalaman. Makanya ya NTT tidak ada pedalaman sih, lebih ke pelosoknya. Lebih ke pelosoknya, dan sampai sana tuh ada banyak kegiatan sih, kayak macam bermain sambil belajar dengan adik-adik di kampung, terus pulang di grup. Kita punya grup yang ini beranggotakan banyak sekali pegiat literasi, dan di situ kita saling sharing apa yang sudah dilakukan. Dan sampai hari ini puji Tuhan masih tetap berjalan literasi itu sendiri dari buku bagi NTT. Oke. Dan sudah berapa tahun ini buku NTT ini? Tahun ini tahun ke-7. Tahun ke-7 ini? Tahun ke-6. Tahun ke-6. Tahun ke-6 ini kalau misalnya dulu ada adik-adik kelas 6 SD kan berarti sudah bisa kuliah. Apakah sudah sudah melihat hasilnya itu? Anak-anak yang continuously ikut membaca buku di... Oh ya. Jadi beberapa taman baca, adik-adik yang dulu mereka kecil di situ, pada akhirnya mereka jadi pendamping juga di situ, bantu mengajarkan lagi, makanya bantu jadi pembina di situ, pendamping di taman baca itu. Bahkan ada yang kayak macam mereka jadi relawan juga. Dan mereka nggak kuliah ke luar NTT? Ada yang mereka dari sana terus kalau keluar kuliah ke sini, mereka sudah tahu buku bagi NTT. Mereka pasti gabung sama kita, dan teman-teman yang pulang dari Jawa pulang ke NTT, mereka akan gabung di regio yang ada di NTT. Oke, saya baru ngerti kalau ada kegiatan ini. Bisa ceritakan tentang Eva, Bu? Sahabat Anda di Larantuka. Silakan. Eva, luar biasa Eva itu. Jadi Fosa masih di Jogja, Fosa ingat pulang kerja, WA-nya masuk dari pagi, tapi kalau kerja Fosa tidak pernah pegang HP, jadi malamnya baru Fosa buka, dan itu Eva hubungi Fosa. Fosa bingung dapat nomor dari siapa waktu itu, tapi Eva menyampaikan bahwa, "Kakak Fosa, saya Eva, ini saya buka taman baca di rumah." Ini alasannya Eva tuh sederhana, karena teman-temannya kan suka main di rumahnya kan. Daripada mereka datang di sini bikin ribut, bikin sakit kepala, jadi saya punya buku-buku saya kasih ke teman-teman itu baca. Jadi kadang kita main saling mendongeng. Habis itu nanti mereka pulang, besok mereka datang lagi ada buku bacaan yang baru lagi. Nah, saya ketemu sama Eva itu 2019 ada festival nelayan, saya menari di situ, dan ini Eva waktu itu saya ingat dia bilang sama Kak Karolus ini, "Om, saya itu Kakak Fosa ya?" "Iya, saya boleh tidak bicara sama Kakak Fosa?" Jadi dia itu ngefans sama Fosa.
si kecil itu dia mengidolakan Fosa. Umur berapa ini? Waktu itu Eva hubungi Fosa pertama itu masih kelas 6 SD. Sekarang Eva ini mungkin kelas 3 SMP. Oke. Dan ya buat Fosa luar biasa sekali si Eva itu apa ya, sahabat literasi dengan usia paling muda itu Eva. Semangatnya luar biasa dia. Dan Fosa selalu bilang bahwa kita perempuan NTT itu harus bangga sama dirinya kita, entah kita mau kulit hitam, entah rambutnya kita keriting, atau apapun itu, kita harus bangga dengan dirinya kita. Dan Eva salah satu anak yang dia mensyukuri sekali apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dirinya tampilkan. Itu dia merasa luar biasa sekali dengan dirinya. Jadi itu yang membuat Fosa pada akhirnya bukan cuma Eva yang mengagumi Fosa, Fosa mengagumi Eva juga. Dan ya selain dan sampai sekarang masih jalan itu. Taman Baca Eva itu masih jalan, bahkan dia kadang sering online buat video mendongeng terus kadang dia live mendongeng, kadang dia bikin TikTok tapi dongeng, nanti dia share kembali ke Instagramnya dia. Kayak gitu. Wow. Teman-teman ada, sebelum ke pertanyaan saya selanjutnya, teman-teman ada yang mau bertanya? Soalnya yang selanjutnya itu agak beda topik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada Kak Dion, kadang di desa fotokopi tidak ada, hanya Ya. di ibu kota kecamatan, Kak Fosa. Oke. Belum ada pertanyaan, mungkin nanti. Nah, ya silakan. Boleh, Pak ya, langsung tanya Pak ya. Silakan. Selamat malam Bu Fosa. Kebetulan saya dulu lahir di NTT. Wow. Paling tidak ada acara dengan Ibu di sini sedikit banyak buat saya semacam nostalgia lah. Soalnya dulu tahun 98 pas saya pindah itu perang, Bu. Ada perang tahun 98. Di sana keadaannya gimana, Bu, sekarang, Bu? Kalau NTT sendiri, kalau secara detail Fosa nggak tahu, karena Fosa tinggalnya di Ngawi, sekarang kerja di Ngawi. Ngawi. Tapi puji Tuhan, ya seiring waktu berjalan ya, perkembangan teknologi, perkembangan pembangunan itu sendiri di NTT sudah mulai merasakan itu. Jadi kapan-kapan bolehlah ke NTT kembali untuk nostalgia. Aslinya saya punya kepinginan, Bu. Ayo Fosa, Mei nanti mau ke Sumba. Fosa punya kegiatan 3 hari di Sumba untuk anak-anak di Golutana. Itu Fosa bagi 100 sepatu untuk anak-anak di sana. Sepatunya sudah dikirim ke sana. Tinggal Fosanya kapan ke sana. Tapi Fosa nanti Mei ke Sumba. Barangkali nanti mohon izin Pak Sutoyo, saya bisa minta kontaknya Bu Fosa. Ya, bisa. Kebetulan saya juga ada rekan-rekan dari komunitas literasi, Bu. Memang bergeraknya lebih banyak di online. Siapa tahu nanti Ibu bisa berbagi ilmu di sana, bisa ngisi materi di sana. Itu Ibu, terima kasih. Terima kasih. Oke. Bu Fosa, ada juga Museum Urip Indonesia. Itu museum apa yang Anda kelola? Jadi Museum Urip itu museum wastra, kain tenun. Jadi semua kain di Indonesia itu ada di situ. Jadi beberapa kain kayak macam dari Aceh ada di situ. Jadi ini Fosa sendiri sebenarnya belum memahami semua motif kain itu ya, filosofi perkain-kain itu tuh belum semuanya Fosa tahu. Tapi dari proses ketika Fosa dipercayakan jadi kepala museum, Fosa mulai kembali lagi belajar, karena Fosa hanya ngerti motif kain dari tempatnya mama sama tempatnya ayah kayak gitu. Tapi ketika dipercayakan jadi ini kepala museum, Fosa belajar kembali semua kain-kain itu ya, walaupun belum sempurna, karena ternyata setiap daerah itu kan letak geografisnya berbeda-beda ya, geografisnya berbeda-beda. Itu ada perbedaan ketika mewarnai kain.
pakai warna kain indigo, warna indigo dari Maumere akan berbeda dengan warna indigo dari Bali kayak gitu. Dan itu museumnya lengkap, dan kita punya Fosa buat trip tour de museum. Jadi kalau mau ke sini bisa dapat ilmu bagaimana kain tenun itu diproses, berapa usianya, dengan motif seperti ini nanti kalau beli di NTT harganya berapa, itu bisa Fosa jelaskan. Ketika nanti ada teman-teman yang mau main ke Ngawi, ke Museum Urip, Museum Wastra Nusantara. Itu kain tenun semua di situ. Jadi Wow. kalau rindu NTT, naik, karena museumnya kan di atas di lantai 2, aroma kain tenun dari NTT itu merasa bikin kita rindu rumah. Oke. Fosa pernah menulis, kau tidak akan memenangkan apapun jika kau tidak mempertaruhkan sesuatu. Sekalipun hasilnya tidak sesuai harapan, paling tidak kau berani mengambil risikonya. Apa yang sudah Anda pertaruhkan untuk semua kegiatan seni dan sosial Anda? Silakan. Wah, luar biasa. Itu Fosa ingat Fosa di NTT, kenapa ada tulisan itu, lahirlah tulisan itu. Fosa ingat Fosa di NTT, ini ada momen itu di 2019, ada momen di mana benar-benar Fosa di titik terendahnya Fosa. Jadi Fosa punya trauma sendiri untuk kejadian di 14 tahun yang lalu, terus kemudian ada kejadian di 2019 yang membuat semuanya itu terbolak-balik. Itu memang benar-benar titik terendah. Fosa sempat waktu itu, Fosa dapat beasiswa S2. Ya siapa sih ini orang yang ketika dia dapat kesempatan untuk kuliah lagi S2 dan itu di luar negeri, siapa sih yang tidak pengen hal itu ya. Tapi Fosa melepaskan itu karena Fosa punya, waktu itu Fosa punya pertimbangan sendiri. Karena Fosa pengen, ada 1 dan 2 hal yang membuat Fosa, saya pengen tinggal di ini NTT kayak gitu waktu itu. Ya sebenarnya dengan semua perjalanan literasi, safari literasi yang Fosa lakukan, pada akhirnya membuat Fosa sadar. Karena ketika Fosa di titik terendah, Fosa selalu tanya, aduh Tuhan Yesus, kenapa sih harus saya? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Itu ketidakpuasan dalam diri sendiri. Kenapa sih harus saya? Kenapa bukan perempuan lain yang merasakan itu? Kenapa sih harus Fosa? Tapi pada akhirnya ketika tulisan itu keluar, Fosa berhenti bertanya. Karena Fosa tahu ketika Fosa tanya, kenapa sih harus Fosa? Tuhan Yesus jawab, why not? Karena saya mencintaimu, Fosa, kayak gitu. Akhirnya Fosa berhenti bertanya di situ, menerima, oke, ini Fosa terima tawaran lagi, karena Fosa resign dari tempat kerja yang di Jogja. Fosa kembali menghubungi, Fosa pengen kerja lagi, suster, kayak gitu. Ya puji Tuhan, suster mau waktu itu. Ya sudah, Fosa pulang. Terus di Fosa juga kuliah ini, bukan kuliah sih, les lagi ini untuk sastra Jawa kuno, Sanskerta. Fosa sempat lama tidak ikut itu, Fosa bilang Fosa tidak bisa ikut. Pada akhirnya Fosa kembali ngomong ke Miss Nia, beliau orang Amerika, Fosa mau belajar lagi. Dan tiba-tiba masuklah si ini kontrak nari itu. Fosa ditawari untuk pentas perform kolaborasi sama salah satu seniman dari Spanyol nama Rodrigo di festival ini payung di Prambanan. Dan kalau bicara apa yang Fosa korbankan, sebenarnya yang dikorbankan adalah ketidakpuasan tadi. Kenapa harus saya kayak gitu? Kenapa harus saya sih yang rasa ini? Kenapa sih harus, maksudnya kenapa bukan perempuan lain harus Fosa kayak gitu? Tapi ya oke, itu semua tuh proses bagaimana mendewasakan diri sih sebenarnya. Jadi mengorbankan kayak macam untuk seni tari. Sebenarnya kalau untuk Fosa sendiri berkorban di situ tuh abstrak sih sebenarnya. Karena ketika kita bilang kita kerja sosial, menari tanpa harus dibayar, itu Fosa lakukan. Jadi kayak macam teman-teman dari beberapa teman-teman komunitas dari daerah, ke Fosa kita butuh
buku, bisa tidak Kak Fosa sama linknya Kak Fosa ikut ini, terus Kak Fosa bisa tidak menari, dan itu di situ Fosa menari gratis. Ini lebih kepada yang pengorbanan itu lebih ketidakpuasan waktu itu, ketidakpuasan karena pertanyaannya Fosa sendiri, kenapa Tuhan Yesus, kenapa harus Fosa? 2019 itu memang titik terendahnya Fosa waktu itu, tapi healingnya Fosa adalah Fosa kembali melakukan perjalanan literasi ke kampung-kampung, bahkan ke tempat yang jalannya cuma setapak, yang waktu mau jalan ke situ Fosa masih ingat Fosa tanya sama si pengelola taman baca namanya Fikar, serius kita lewat sini? Iya. Di atasnya itu hutan kebun kopi yang tanahnya itu mudah sekali longsor karena waktu itu musim hujan, dan di kirinya kita itu jurang bambu yang kita tidak tahu, mungkin kalau jatuh dari bawah ada yang nunggu dari bawah kan luar biasa juga itu. Tapi justru perjalanan itu sampai ke Bajawa, perjalanan literasinya Fosa itu yang kembali membuat Fosa ini yakin bahwa Tuhan Yesus mengobati kesakitan laranya Fosa itu dengan proses-proses perjalanan yang Fosa lakukan, seperti itu. Tapi mengapa kok ditolak itu beasiswa S2 itu? Itu ada sesuatu yang Fosa pernah ada di titik di mana memilih untuk itu dalam sekali buat Fosa, karena siapa sih perempuan di titik itu waktu itu maksudnya tidak pengen punya satu hubungan yang serius segala macam. Fosa lama sekali hidup sendiri. Ini Fosa punya background kehidupan rumah tangga yang buruk, dan 2019 itu Fosa berpikir bahwa ketika Fosa dilepaskan seperti itu dan Fosa pengen jadi perempuan yang saya pengen punya suami kayak gitu, pengen berumah tangga walaupun kita tidak bisa menikah, tapi Fosa pengen Fosa, makanya Fosa pikir mungkin ketika Fosa melepaskan beasiswa itu Fosa bisa dapat sesuatu yang luar biasa ya, kayak dalam artian bahwa apa yang diimpikan perempuan ya, bahwa dia pengen punya rumah tangga yang bagus walaupun tidak bisa menikah, karena secara Katolik orang yang bercerai tidak bisa menikah kayak gitu. Tapi pada akhirnya Fosa menyerah dengan itu semua kayak gitu. Jadi itu cerita yang luar biasa buat Fosa. Wow. Fosa selalu berterima kasih kepada alam semesta, kepada diri sendiri, kepada semuanya. Apakah ini ajaran orang Timur? Dan sebenarnya mungkin bagaimana syukur ini tumbuh di dalam Fosa sendiri? Silakan. Sebenarnya mungkin dalam setiap keluarga pasti itu diajarkan bahwa kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Dari semua pengalaman hidupnya Fosa, perjalanan-perjalanannya Fosa, pernah lari dari masalah dan pada akhirnya memutuskan berhenti, saya harus menghadapi masalah itu. Lalu di situ saya sadar bahwa orang mungkin meragukan bahwa kemampuan saya tidak melebihi yang mereka pikirkan. Tapi pada akhirnya Fosa berhasil membuktikan itu. Orang selalu berpikir bahwa perempuan yang notabene-nya dia adalah janda, dia tidak punya kehidupan yang bagus ya, dalam artian dengan stigma masyarakat bahwa perempuan janda tadi adalah perempuan yang ditinggalkan, itu pasti akan kedepannya akan buruk. Tapi Fosa berhasil membuktikan kepada orang-orang itu bahwa sampai hari ini Fosa masih berdiri dengan tangguh, Fosa masih jadi perempuan yang kuat, Fosa masih jadi seorang ibu yang menurut anaknya Fosa luar biasa, dan itu satu kebanggaan buat Fosa. Dan di rumah ayah sama ibu selalu mengajarkan, entah itu mau cobaan atau salib hidup yang Tuhan Yesus kasih, yang Fosa harus lakukan adalah terima kasih, karena ketika Fosa diberi salib hidup itu, Fosa masih dicintai Tuhan Yesus. Dan kenapa Fosa selalu berterima kasih pada alam, pada semesta, dan pada diri Fosa sendiri? Karena Fosa tanpa segala sesuatu itu bukan Fosa hari ini. Karena alam membuat Fosa menikmati segala, alam itu memberi healing yang luar biasa buat Fosa. Jadi ketika di pantai Fosa bisa dengar suara ombak terus menari, atau ketika di gunung Fosa bisa melepaskan semua beban itu tuh dengan menangis sampai puas, ya wes turun,
selesai kayak gitu. Jadi alam itu punya cara kerja sendiri. Jadi mungkin kadang kita bilang semesta tuh lagi bercanda, tapi buat Fosa semesta itu sedang serius. Fosa sih kadang buat kuat semesta bercandanya kok gitu amat sih. Tapi sebenarnya terbalik, semesta itu sedang serius-seriusnya mencintai kita dengan caranya dia, kayak gitu. Wow, ini ada yang menulis, semangat Kak Fosa, anak NTT mencintaimu. Adion, terima kasih. Oke. Saya sebetulnya mau tanya tapi stuck semua di dalam pikiran. Biasanya saya bisa bantah. Oke. Kegiatan terdekat yang akan dilakukan untuk NTT apa? Nah, semangat kalau ini. Jadi, Fosa paling dekat ini bulan Mei, Fosa berangkat dari Solo tanggal 13 Mei, karena kan di tempat kerjanya Fosa cuma Fosa sendiri yang Katolik, teman-teman lain Muslim, dan itu pas Idul Fitri ya, jadi teman-teman libur kan. Nah, otomatis Fosa tidak mungkin ngapa-ngapain kan kalau libur. Karena Fosa tipe orang yang menghabiskan waktu lebih banyak di kamar untuk baca, kayak gitu. Jadi, Fosa pikir daripada Fosa habisin waktu cuma di tempat saja, Fosa pengen dong ke NTT. Fosa rindu NTT juga sebenarnya. Jadi Fosa buatlah ini open donasi untuk 100 sepatu ke Golutana, ke Sumba Barat Daya, dan sebenarnya itu bukan membayar utang ya, tapi Fosa pernah ada di titik ketika Fosa dapat info tentang Golutana ini, Fosa abaikan. Kenapa Fosa abaikan? Karena waktu itu Fosa berpikir, itu kan sekolah negeri, pemerintah itu punya tanggung jawab untuk sekolah itu. Kenapa sih sekolah itu tidak punya bangunan yang layak? Itu kan urusannya pemerintah. Tapi pada akhirnya Fosa kembali bicara pada diri sendiri, kalau kita mau tunggu pemerintah kapan? Dan Fosa punya sahabat literasi juga di sana, sahabat safari literasi di Sumba Barat Daya. Beliau sabar sekali dengan Fosa, karena beliau menunggu Fosa merespon beliau itu dari 2018 sampai 2021 Fosa baru merespon. Harusnya 2020 kemarin kan Fosa ke NTT. Fosa ke NTT karena ada diskusi dan ada kerja sama kajian dengan Urip Indonesia di NTT juga, tapi Fosa izin untuk ketemu sama Mama. Terus masih di Kupang diskusi sama teman-teman komunitas, ada 11 komunitas yang waktu itu minta Fosa diskusi. Terus Fosa ke Larantuka, ketemu teman-teman Fosa yang luar biasa di sana, teman-teman pendaki, orang-orang hebat semua di sana. Terus baru Fosa ke Sumba, harusnya Fosa langsung ke Sumba Barat Daya. Anak-anak itu menunggu Fosa. Pas besoknya mau ke sana, ternyata di Waingapu ada yang positif COVID. Dan akses keluar dari Waingapu itu ditutup, akses masuk ke kabupaten lain itu pun ditutup. Jadi pada akhirnya Fosa memilih pulang kembali. Kita pada akhirnya pulang, kita ke Bali dan balik kembali ke Ngawi kayak gitu. Dan Mei nanti 13 Mei tanggal 14 kita bagikan sepatunya. Sepatunya sudah OTW ke NTT. Jadi ini Fosa lagi siap untuk pesan nanti pengen ke Surabaya buat cari tas sekolah untuk anak-anak, sama nanti ATK-nya belinya di NTT kayak gitu. Jadi kalau ada yang pengen ikut ke NTT boleh, tapi Fosa nggak bisa biayai itu. Tapi kalau mau ikut kegiatannya Fosa boleh. Untuk tempat tinggal disiapkan, hanya makan minum pun nanti kita sama-sama ngatur di sana. Tapi kalau untuk biaya jangan minta Fosa. Kalau mau ikut boleh, Fosa ini menerima. Mengapa sepatu? Ya? Mengapa sepatu ya? Jadi alasan sebelumnya Fosa berpikir untuk bantu buat ini dinding sama lantai sekolah awal sama meja kursi. Terus ada foto di mana anak-anak itu, jadi Fosa pernah punya kegiatan itu waktu awal-awal pandemi itu. Fosa sempat cari masker untuk NTT.
awalnya 1.000 terus Fosa naikin jadi 10.000, ternyata setelah Fosa total semua 26.000 yang terkirim ke NTT. Dan salah satu titiknya itu kan banyak taman baca yang Fosa support juga untuk masker. Salah satu titiknya adalah si Golutana ini. Dan di situ ternyata anak-anak sekolah itu pakai sendal yang sebelah warna lain, sendal selingkuh. Sebelah warna lain, sebelah warna lain. Terus ada yang bahkan tidak pakai. Kayak gitu. Dan Fosa selalu punya ini dapat foto dari si Elvi, temannya Fosa di sana. Dan ketika foto-foto itu sampai ke Fosa itu perasaannya tuh senang. Jadi Fosa sekarang ada di titik bahwa Fosa tidak sabar untuk Mei itu cepat datang, karena Fosa pengen ketemu adik-adik, ini pengen bermain sambil belajar dengan adik-adik di sana. Paling tidak sepatu-sepatu itu bisa mereka pakai, dan kalau seandainya ada dana yang lebih, Fosa pengen pengen ada meja sama kursi, juga papan tulis yang baru kayak gitu. Ya, saya lanjutkan. Sebetulnya masalahnya ada di mana? Saya tahu bahwa NTT itu penghasil kopi yang terenak, dan tanahnya subur, dan madu ya rasanya ya, madu hutan. Lalu kalau menurut Fosa sendiri apa masalahnya? Dari keseluruhan makro ekonomi lah, makro manusia lah, apa sebetulnya Mas? Secara sumber daya alamnya itu untuk Fosa pribadi, secara sumber daya alamnya NTT itu nggak mungkin manusianya kelaparan. Okay. Kenapa? Karena kalau kita bilang di Jawa, orang mau buat tanam ubi alias singkong tadi itu kan mungkin mereka masih cari lahan, dan bahkan mereka hanya punya lahan hanya untuk bukan khusus sih, hanya untuk dapat rumah saja. Tidak semua orang yang punya lahan lebih. Tapi NTT itu rata-rata hampir setiap masyarakat itu mereka punya tanah yang bisa diolah untuk kebun ya. Jadi NTT itu Fosa rasa kalau untuk susah dalam arti pangan itu tidak semua seperti itu. Nah, secara untuk bagaimana perkembangan pembangunan itu merata, nah itu yang belum merata. Jadi pembangunan itu akan lebih intens di bagian dalamnya saja, di kota, dalam artian kota. Tapi coba kita sampai ke kampung-kampung, itu belum semua. Bahkan ada tempat yang belum ada listriknya, bahkan ada tempat yang untuk kesananya itu belum ada jalan yang bagus, jalan yang aspal, itu belum ada. Tapi ini kan terjadi di Jawa juga sebetulnya. Tapi kan paling ya Fosa ya ini Pak, ini maksudnya karena Fosa dari 2006 di Jawa tuh, dan Fosa coba membandingkan sama yang di NTT. Teknologi itu akan maju di titik yang sumber daya manusianya lebih banyak. Kayak gitu. Bahkan Fosa ingat ketika Fosa bagi masker untuk NTT itu ada yang sampai ke kampung, benar-benar teman-teman yang relawannya Fosa itu sampai ke kampung yang tidak ada sinyal sama sekali, tidak ada listrik. Jadi mereka pulang baru mereka video call, mereka cerita. Jadi perkembangan atau kemajuan di satu daerah itu dia maju ketika pemerintah itu lebih peduli dengan hal yang di luar kota tadi. Tapi kan sayangnya sekarang itu belum sampai ke titik-titik itu ya, dalam artian NTT itu luar biasa dalam ini pariwisatanya luar biasa, pantainya cantik-cantik, pulaunya luar biasa, gunungnya indah-indah kayak gitu. Terus itu tidak serta-merta membuat masyarakat di sekitar situ makmur kayak gitu. Jadi tingkat kemiskinan di NTT itu masih tinggi. Nah, itu sekarang sebenarnya bukan PR untuk satu orang, tapi PR untuk semua orang yang merasa bahwa dia memiliki NTT. Saya adalah NTT. Oke. Ada nggak petani kaya di sana? Adalah. Justru kadang ada anak-anak yang kuliah yang di mana background orang tuanya adalah petani. Oke. Dan mereka kemana mengenyam pendidikannya? Ada yang cuma dalam NTT, ada yang bahkan keluar. Oke. Dan masih ada sistem seperti zaman Belanda, apa itu namanya? Kita harus store ke tengkulak dan sebagainya.
Oh, kalau menjual hasil ke orang yang ini kan masih ada sih, kayak Masih macam ada. mente harus dijual ke orang yang terima itu, nanti dia akan jual lagi. Sama kayak di Bajawa Posa dapatkan itu waktu kopi, Posa di Langa itu seminggu. Itu sama di situ kopi. Jadi ini petani kopi di situ mereka akan jual kembali hasil kopi itu ke Surabaya. Jadi ada kayak macam tengkulaknya itu dari Ya, Surabaya. oke, Kayak oke. gitu. Oke, berarti di mana-mana ada Iya, masih ada. bekas jajahan VOC. Karena kan Oke. masih sulit buat orang NTT sendiri untuk, tidak semua orang memahami pasar kan. Walaupun mereka mengerti bahwa kopi NTT itu sangat terkenal di luar, bahkan kalau kita minum cappuccino yang sekecil ini aja, Posa pernah dapat kopi Bajawa sekecil ini dengan harga 75.000 kan. Tapi kan sayangnya petani di sana tuh tidak semua tahu bahwa ternyata kalau dia keluar tuh harga segelas sekecil ini saja tuh bisa sampai 70.000. Oke. Wow. Speechless saya. Terima kasih Posa atas waktunya. Kita Terima ketemu di kasih buat Ngawi ya? semuanya. Ya, amin Pak. Ini. Atau di Kupang ya? Iya. Terima kasih buat semuanya, Kakak Dawar, Babe, Kak Dion, Om Jun, Gandos, Bi, ini malam. Pak Junato, Pak Antonio, ini Mikael, Kak Astito kan Pak Paul dari Medan. Terima kasih Iya, semuanya, iya. diberkati semuanya. Sampai ketemu. Sampai ketemu, dadah, bye-bye. Dadah.